Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Bambang Sujanarko, MM, dan Bapak Dr. Andes Alex Harijanto, MSI. Di sini saya Marikan Zokus Mewardani dengan 21021010255 dari program studi pendidikan fisika kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai Common Emitter Amplifier, di mana pada praktikum kali ini saya akan merangkai atau membuat rangkaian Common Emitter Amplifier beserta penjelasannya. Sebelum melakukan praktikum, saya akan mengulas terlebih dahulu terkait tujuan praktikum kali ini, di mana tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami serta mengetahui pengertian dari Common Emitter Amplifier sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung penguatan tegangan dari penguat Common Emitter. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung penguatan tegangan dari penguat Common Emitter, kemudian dapat menentukan tegangan serta arus kerja dari penguat Common Emitter itu. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, kita dapat melakukan atau mengumpulkan komputer ataupun laptop, kemudian multisim, dan beberapa komponen yang harus kita penuhi terlebih dahulu, di antaranya yaitu ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, ada osiloskop, ada generator fungsi, ada multimeter analog maupun digital, dan juga ada catu daya. Nah, dari sini alat bahan sudah terpenuhi, kemudian lanjut ke langkah kerja, di mana pada langkah kerja sendiri kita harus melakukan langkah percobaan untuk yang pertama, yaitu menyiapkan catu daya, kemudian memastikan catu daya pada kondisi off, dan pengatur tegangan pada kondisi minimum. Kemudian menghubungkan catu daya dengan tegangan jala-jala. Yang keempat, menyiapkan catu daya untuk mencatu rangkaian penguat. Yang kelima, membuat rangkaian seperti yang terlihat pada contoh, dapat dilihat juga pada modul praktikum. Seperti itu. Untuk yang keenam, dengan menggunakan analis ekuivalen DC, menghitunglah terlebih dahulu berupa VB, VE, IC, maupun VCE dengan menganggap HFE itu beta sama dengan 100 dan alfa sama dengan 1. Kemudian yang ketujuh, memindahkan catu daya ke posisi on dan sinyal generator belum dimasukkan. Kemudian mengukur besarnya VB, VE, IC, dan VCE dengan menggunakan voltmeter serta ampermeter. Selanjutnya menentukan resistensi dinamil emitter tersebut. Nah, untuk yang ke-9, penguatan tegangan dapat dicari dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan persamaan AV sama dengan min RE per RE, seperti itu. Kemudian menghitung penguatan dengan rumus pendekatan tersebut. Setelah itu, yang ke-10 yaitu memasang sinyal generator dengan memasukkan gelombang sinus dengan frekuensi yang telah ditentukan. Seperti itu. Kemudian mengukur kembali tegangan masukan FI dan keluaran F0. Kemudian dari pengukuran tersebut menghitung tegangan AV-nya. Setelah itu mengukur beda phase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Untuk selanjutnya dengan melepas kapasitor atau CE, mengulangi langkah yang ke-10 dan ke-11 tadi. Kemudian kita cek apakah terjadi perbedaan dan mengapa, seperti itu. Untuk yang ke-13 yaitu memasang kembali kapasitor atau CE dengan memberikan frekuensi bervariasi mulai dari 10 Hz sampai dengan 20 kHz. Seperti itu, membuat kurva respon frekuensi dari penguat. Dan mengukur impedansi input dan impedansi outputnya, seperti itu. Nah, untuk langkah kerjanya sudah saya jelaskan masing-masing. Lalu, untuk memasuki langkah kerja pertama, kita harus membuka aplikasi multisim terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang ada pada rangkaian Common Emitter Amplifier.
Di sini ada resistor, ada kapasitor, ada VCC ini, dan juga ada function generator atau generator fungsi, dan juga ada osiloskop. Langsung saja kita harus merangkai komponen-komponen ini dan nantinya akan menghasilkan gelombang seperti itu. Kita rangkai dulu yang ini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan R5 ini pada ground. Begitupun seterusnya. RE kita hubungkan dengan ground. C3 kita hubungkan dengan ground. R2 pun seperti itu. Lalu, ini dari C1 kita hubungkan ke ini, generator fungsi yang tanda positif. Nah, yang untuk tanda negatif, generator fungsinya kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pada osiloskop, tanda A positif ini kita hubungkan ke sini. Ini kita beri tanda tahu. Kita dapat mengganti warna-warna yang ada pada ini. Kita ganti warna hijau ya. Selanjutnya yang A negatif kita hubungkan ke sini. Nah, seperti itu. Agar dapat membedakan, maka ini dapat kita ganti warna kuning ya. Seperti ini. Kemudian untuk B positif kita hubungkan kepada sini. Ke sini. Nah, agar dapat membedakan, maka kita ganti warnanya juga. Warna apa ya? Warna ungu deh. Ya. Setelah itu, kita hubungkan yang tanda ini B negatif pada osiloskop ke sini. Agar warnanya kenapa berubah? Kita ganti aja warnanya. Mau warna apa? Ungu tua. Seperti ini. Rangkaiannya sudah jadi. Ini adalah rangkaian dari common emitter amplifier.
Ini merupakan rangkaian common emitter amplifier. Nah, untuk dapat mengetahui gelombang, mari kita klik dulu osiloskopnya seperti ini. Belum muncul, jadi kita harus mengklik run. Ini merupakan gelombang yang dihasilkan pada rangkaian common emitter amplifier. Dapat diketahui bahwa common emitter amplifier ini merupakan suatu rangkaian di mana BJT itu atau transistor, ini kita pause terlebih dahulu. Nah, ini dulu akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait rangkaian ini. Nah, jadi BJT atau transistor itu sambungan bipolar merupakan dua sambungan PN yang digabungkan. Nah, ini terdapat dua jenis transistor, yaitu NPN dan PNP. Pada kawasan tengah dinamakan dengan basis atau base. Dapat disimbolkan dengan B. Satu ujungnya disebut dengan kolektor atau kolektor C, dan ujung lain merupakan emitter atau E. Yang membedakan antara kolektor dengan emitter yaitu bahan emitter lebih tercemar dibandingkan dengan bahan kolektor. Seperti itu, dengan emitter yaitu bahan emitter lebih tercemar. Sedangkan untuk bahan basis sendiri tidak terlalu tercemar dan dibuat sangat tipis sehingga jarak kedua sambungan tersebut itu memiliki jarak yang kedua sambungannya itu sangat kecil, dan fungsi dari basis ini adalah sebagai elektrode pengendali, seperti itu. Penguat dengan menggunakan transistor BJT ini dapat dirangkai dengan konfigurasi atau common base, di mana common emitter dan common collector. Dari setiap konfigurasi tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, jadi pada praktikum kali ini tuh membahas tentang bagaimana cara kerja penguat common emitter dengan menggunakan transistor sebagai penguat. Untuk transistor sendiri itu merupakan komponen dasar untuk penguat transistor digunakan untuk bekerja sebagai penguat. Transistor harus berada dalam kondisi aktif, transistor digunakan untuk bekerja sebagai penguat, dan transistor ini memberi kondisi aktif yang dihasilkan transistor tersebut itu memberikan bias pada kolektor. Jika pada kondisi aktif transistor diberikan sinyal input yang kecil, maka akan dihasilkan sinyal keluaran atau output yang lebih besar. Nah, hasil bagi antara sinyal output dengan sinyal input inilah yang disebut sebagai faktor penguat, yang sering diberi dengan notasi A. Setelah merangkai berdasarkan job set rangkaian dihubungkan ke signal generator dan osiloskop, nah sehingga sinyal generator itu berfungsi sebagai pemroses sinyal masukan yang kemudian akan diubah menjadi tegangan keluaran yang berbentuk grafik gelombang yang berbeda seperti yang terdapat pada ini, osiloskop ini, grafik gelombangnya. Nah, grafik tegangan masukan yang diberikan berupa gelombang sinusoida itu setelah mengkalibrasi dan mengatur pada osiloskop dan signal generator didapatkan grafik tegangan keluaran berupa grafik gelombang sinusoida yang memiliki beda fase 180 derajat yang menghasilkan gambar gelombang yang terbaik dari gelombang sinusoida. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian common emitter ini berfungsi sebagai penguat, seperti itu. Adanya kapasitor ini terpasang pada daerah emitter transistor yang merupakan ciri khas dalam penguat common emitter. Kapasitor ini bertindak sebagai bias untuk menghubungkan sinyal AC agar mendapatkan penguatan arus bolak-balik yang tinggi. Tegangan yang berada di emitter ini akan menjadi bernilai 0 atau tidak ada karena adanya kapasitor. Nah, untuk menghitung masing-masing dari tegangan, penguat tegangan itu dapat menggunakan persamaan IE
sama dengan IB plus IC. Apabila mencari VCE itu dapat dicari menggunakan VCC dikurangi dengan IC kali RC plus IE kali RE, seperti itu. Untuk mengetahui nilai RE-nya itu dapat diketahui ya, contohnya sendiri yang tadi pada 26 UF contohnya itu dibagi dengan IE, seperti itu. Adapun RE, cara menghitungnya dengan membagi antara LC dengan RL. Jadi itu Nah, jadi dapat disimpulkan dalam praktikum kali ini yaitu dari hasil praktikum common emitter amplifier ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya gelombang sinusoida yang beda fasanya itu 180 derajat. Kemudian untuk yang kedua perbandingan percobaan dan perhitungan dalam rangkaian common emitter amplifier ini juga tidak jauh berbeda. Selanjutnya, setiap intransistor memiliki nilai HFE yang berbeda karena faktor pembuatan pabriknya itu berbeda juga. Nah, dengan menghubungkan pembangkit luar pada ujung keluaran, maka arus mengalir ke dalam penguat itu yang menghasilkan penguat emiter. Untuk yang terakhir yaitu perbedaan fase pada sinyal output dan input berbeda. Semakin besar apabila frekuensi diubah dengan nilai yang semakin besar juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait praktikum common emitter amplifier ini. Mungkin semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.